Shalom, selamat pagi, senang kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang dimana ini menjadi perenungan saya selama 1 bulan. Sebab saya selama 1 bulan ini cukup sibuk melayani, masuk keluar rumah sakit, mendoakan orang-orang di rumah sakit. Puji Tuhan ada yang mengalami mujizat kesembuhan, mereka keluar dari rumah sakit dan sehat. Tetapi ada juga yang Tuhan punya rencana dan kedaulatan Tuhan sehingga Tuhan memanggil kembali mereka. Dan saya percaya bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik walau kita tidak mengerti. Sebab itu hari ini kita akan belajar saudara seri pengajaran tentang kehidupan setelah kematian. Setelah kita semuanya kembali kepada Tuhan, kita kemana? Ini menjadi pertanyaan saudara. Sebab kita tidak bisa menghindarkan kematian. Setiap kita pasti akan menghadapi itu. Kita nggak bisa kabur saudara. Setiap kita pasti akan kembali kepada Tuhan. Nah, sebelum lanjut saya harus ulangi terus dan tidak akan bosan. Gereja Betania Malang merupakan gereja beraliran Pentakosta. Yang berarti kita penuh, percaya penuh kepada kegerakan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh dan karunia Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus dengan tanda menghasilkan buah Roh Kudus dengan 3 pilar. Iman di dalam Yesus, kita percaya bahwa mujizat itu masih terjadi. Nanti saya akan saksikan bagaimana puji Tuhan banyak jemaat-jemaat yang belum dapat pekerjaan, mulai dapat pekerjaan yang kering, yang lesu, mulai diberkati Tuhan. Dan saya berdoa, saya percaya jemaat Yestoya semuanya diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Kasih tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Lalu juga ada mujizat-mujizat kesembuhan yang nanti juga saya saksikan. Kita juga percaya kepada kegerakan pimpinan dan kepenuhan Roh Kudus. Dengan visi, percepatan, dan pelipat gandaan. Mari kita mulai, slide berikutnya. Khotbah saat ini dimulai dengan sebuah pertanyaan. Kemanakah kita pergi setelah kematian? Saudara, selain tadi saya cerita bahwa saya pelayanan, masuk keluar ke rumah sakit, berjumpa dengan orang-orang sakit. Resiko demi resiko saya ambil, saya masuk ke dalam ICU saudara, di mana ada satu tempat yang sangat-sangat berbahaya karena infeksi di situ, virus dan bakteri. Tapi saya pakai APD, saya lengkapi diri saya, kenapa? Untuk perlindungan diri saya, juga untuk keluarga saya di rumah. Tetapi kenapa saya mau lakukan itu? Padahal dikatakan, jangan masuk, ini sangat beresiko. Tapi saya tetap memilih untuk melakukannya, kenapa? Karena saya mengasihi jiwa-jiwa dan mereka butuh uluran doa saudara. Mereka butuh uluran tangan. Maka saudara, saya mau katakan, kalau saudara ke ICU, saudara baru akan merasa bahwa kalau saudara hari ini duduk di tempat ini, saudara berdiri di tempat ini, kehidupan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Maka kalau saudara hari ini hidup, tolong bantu saya. Pakailah hidup Anda dan saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara layanilah Tuhan dengan sungguh. Kalau saudara bekerja, percayalah kalau dikatakan hari ini perang sana sini, ekonomi mikro global bermasalah, saya masih percaya bersama Yesus pasti bisa. Saudara, kemanakah kita pergi setelah kematian? Banyak orang berkata kepada saya, pastor saya takut mati pastor, karena saya cemas dan gelisah. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini, saya akan eksposisi dari sebuah perumpamaan yang Yesus ajarkan. Dan saya percaya ini akan menjadi kekuatan buat setiap kita untuk menjalani kehidupan ini. Yang saya katakan amin. Mari sama-sama kita belajar dari perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dalam Injil Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai 31. Saudara, saya perlu sampaikan dulu di awal. Lazarus yang miskin ini bukanlah Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus pada hari yang keempat. Ini namanya sama tapi orangnya beda. Jadi ini adalah perumpamaan, ini ilustrasi yang Yesus ajarkan kepada murid-murid dan juga para pendengarnya yang saya yakin pada saat itu mayoritas adalah orang-orang Yahudi. Ada ahli Taurat di situ, ada ahli Saduki, ya, ada ahli-ahli, ada Farisi di situ. Dan mereka mendengar pengajaran Yesus. Mari sama-sama kita lihat, kita akan eksposisi sama-sama. Ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Perhatikan, pada masa itu, warna ungu itu adalah warna yang mahal. Kenapa? Karena untuk mendapatkan warna ungu itu harus dari biota laut, diproses, diekstrak, sehingga yang mendapatkan akses warna ungu hanya orang-orang yang sangat super duper kaya. Kalau sekarang kita sebutnya crazy rich, saudara. Sudah warna ungu, jubah lagi, saudara. Sudah jubah, kainnya halus. Ini orang kaya banget ini, saudara. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ayat 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Bayangkan, langit dan bumi, ini kaya raya, ini miskin sekali dan penuh dengan borok. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Saudara. Tetapi apa yang dia dapati?
Anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah Lazarus yang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ingat kata kunci pertama, pangkuan Abraham. Lanjut ayat selanjutnya. Orang kaya itu juga mati, ayat 23. Lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di mana? Alam maut. Perhatikan, pangkuan Abraham, alam, dua tempat yang berbeda. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu orang kaya ini berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan dan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Waduh, di mana ini saudara orang kaya ini? Lanjut. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Ayat 27. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepada bapamu, kepada Bapa, supaya engkau menyuruh Lazarus ke rumahku, ke rumah ayahku. Kenapa dia minta Lazarus? Karena saudaranya 5 masih hidup. Supaya mereka bertobat dan dengan hidup sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Ayat 29 dan sampai 31. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ayat 30. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ayat 31 yang terakhir. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan. Sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Mari saya jelaskan supaya saudara paham dengan ringkas. Ketika orang mati atau meninggal, ada yang namanya ruang tunggu saudara. Yaitu dunia orang mati. Saudara hari ini percaya Yesus, amin? Sekali Yesus, selamanya Yesus, amin? Maka orang yang percaya Yesus, tempat tujuannya adalah Firdaus. Ini ruang tunggunya. Tujuan akhirnya nanti sorga. Saudara, kalau saudara belajar nama eskatologi, akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Nanti yang percaya Yesus, mereka akan dapat upah sorga kekal, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, dan sorga kehidupan kekal. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tetapi mereka yang tidak percaya Yesus, mereka kemana? Ke Seol atau Hades, yaitu alam maut. Dan tujuan akhirnya apa? Gehenna, neraka api yang kekal. Sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali ke bumi yang kedua kali sebagai Raja. Kita lihat 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus. Jadi kalau hari ini keluarga Anda, orang tua Anda, kerabat, saudara, anak Anda yang dipanggil Tuhan lebih dahulu tetapi mereka di dalam Yesus, maka hari ini mereka sedang nunggu di Firdaus, saudara. Dan nanti ketika Yesus datang, semua itu dibangkitkan. Itu dikatakan apa? Akan lebih dahulu bangkit dengan tubuh kemuliaan. Lanjut saudara. Abraham adalah menyatakan keberadaan bahwa sorga itu nyata. Saudara perlu belajar, perlu tahu. Bahwa orang-orang Yahudi itu sangat menghormati Abraham juga Musa, saudara. Bagi mereka dua orang ini sangat mereka hormati. Dan sebab itu Yesus berkata dalam Matius 8 ayat 11. Yesus berkata, banyak orang akan datang dari timur, barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Pangkuan Abraham adalah kiasan tentang Firdaus. Saudara, saya bantu mengingatkan, ketika Yesus disalib, ada penjahat di sebelahnya yang berkata, Yesus ingatlah akan aku, betul? Dan Yesus berkata apa? Hari ini engkau sudah bersama-sama dengan aku di taman? Ya, itu adalah ruang tunggu bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Lanjut. Pangkuan Abraham dalam tradisi Yahudi adalah Firdaus. Ayat 19. Orang kaya tersebut suka kemewahan, pesta pora, hidup berzina, dalam keadaan susah tetapi tetap tidak mau bertobat, bahkan dalam
kesengsaraan kematiannya masih arogan dan angkuh. Kita bisa melihat dari kisah tadi. Sudah di alam maut, saya pakai bahasa Jawa ya, masih ngongkon Lazarus ke rumahnya untuk nyampaikan tentang bahwa ada kebenaran ini. Bayangkan saudara, arogan sampai mati pun arogan. Tapi saya percaya jemaat Yestoya kita semua adalah orang-orang yang rendah hati, amin. Nah saudara, lalu ayat 20-22, Lazarus miskin tetapi hidup setia di dalam Tuhan dalam kemiskinannya. Mendapat kemuliaan karena kesetiaannya kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Ada pertanyaan yang muncul, Pastor, apakah orang Kristen boleh punya uang? Saya jawab, boleh. Yang enggak boleh, cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat 10 menyatakan bahwa cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Firman Tuhan juga berkata dalam Injil, uang itu mamon. Mamon itu hamba yang baik, tapi Tuhan yang jahat. Kalau hari ini engkau cinta akan uang, engkau cari cuan terus, lama-lama ninggalkan Tuhan, saudara. Jadi engkau boleh punya banyak uang. Dan saya mau berkata, engkau bisa punya banyak uang ya gak mungkin males-malesan. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 berkata, kalau gak bekerja jangan makan. Gak bisa saudara. Yang malas-malas gak dapat makan saudara. Sebab itu Tuhan rindu kita menjadi rajin, amin. Saudara, kalau kita punya banyak uang, itu kan berkat yang Tuhan titipkan, betul tidak? Maka pakailah juga untuk nolong sesama kita. Kalau kita punya uang kita bisa nolong sesama kita. Dan saya mau katakan orang kalau di dalam Yesus dan mengenal Yesus dan percaya Yesus, gak mungkin medit saudara. Yang percaya katakan amin. Mereka pasti murah hati saudara. Haleluya. Lanjut, ayat 29 dan 31. Kesaksian Musa dan para nabi menyatakan bahwa nubuatan penggenapan datangnya Sang Mesias. Yaitu Yesus Juru Selamat dunia. Saudara nanti baca di dalam Lukas 24 ayat yang ke-44. Yesus berkata bahwa kesaksian Musa dan para nabi itu menceritakan tentang dia. Artinya tentang Yesus yang akan datang. Jadi Abraham berkata bahwa saudaramu tuh pasti dengar tentang firman. Pasti dengar tentang kesaksian Musa dan para nabi. Kalau mereka nolak ya sudah gak bisa gimana. Sama hari ini engkau yang mendengar Injil kebenaran firman Tuhan. Jangan tolak Injil, maka engkau akan menerima keselamatan di dalam Yesus. Apalagi kebenaran yang kita perlu tahu, tidak ada yang namanya arwah gentayangan. Ini muslihat iblis, saya bacakan. Ayub 7 ayat 9-10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul. Tolong dibaca, tidak akan muncul. Dibaca yang saya kasih warna merah, ia tidak lagi. Terus yang ke rumah siapa dong? Setan. Jelas? Jelas. Nih. Dan tidak lagi dikenal oleh tempat tinggalnya. Jadi orang ketika saat itu misalnya, gak ada detak jantung, putus hubungan dengan dunia. Yang percaya Yesus kemana? Firdaus. Yang gak percaya Yesus kemana? Hades. Saudara, ada orang bertanya kepada saya, Pastor, terus kalau misalnya nih Pastor, boleh nggak kita ke kuburan Pastor? Untuk ketemu ya kita kan saya tahu saya manusiawi sekali. Ditinggalkan orang yang kita sayangi nggak mudah. Butuh waktu proses karena sudah bersama-sama puluhan tahun, nggak mudah. Terus tanya boleh nggak kalau ke kuburan? Saya jawab boleh. Yang nggak boleh adalah 1, mendoakan kuburannya. 2, ngajak ngomong kuburannya. 3, bawa makanan di kuburannya. Sopo sing makan saudara? Hilang nanti makanannya saudara. Karena sudah putus hubungan dengan dunia. Suatu kali saudara, saya punya ama, nenek saya dari Ibu Gembala ya. Ketika itu ama dipanggil Tuhan. Nah ketika ama dipanggil Tuhan saudara, Ibu Gembala berkata kepada Bapak Gembala, Pak, Mama muncul di mimpi. Nah ini sering ya orang bilang, ada keluarga yang muncul di mimpi gitu ya. Terus Bapak Gembala sampaikan apa? Itu sudah bukan Mama, tengking dalam nama Yesus. Dan betul saudara, besoknya muncul saudara. Dan Ibu Gembala langsung, kamu bukan mamaku. Ditengking dalam nama Yesus, sampai hari ini sudah gak pernah muncul. Nah hati-hati loh saudara, jangan pernah ngomong kemarin didatangi di dalam mimpi. Gini saudara, mimpi itu banyak hal. Bisa karena saudara kangen banget. Secara psikis dia muncul tapi itu hanya adalah gambaran kangennya Anda dengan orang itu. Bukan arwahnya muncul saudara. No. Ini Alkitab mencatat tidak akan muncul. Jelas kita percaya Alkitab adalah kebenaran. Ya. Terus saudara ya, contoh misalnya kita pelayanan ke persemayaman ya. Karena 1 bulan ini saya banyak
ya melayani di persemayaman, datang ke di mana orang dipanggil Tuhan. Kan ada peti, betul ya? Di mana di situ ada tubuh di situ, Saudara. Nah, ketika kita datang, kita bukan mendoakan yang di peti, Saudara. Kita mendoakan keluarga yang ditinggalkan karena mereka butuh kekuatan. Kalau saudara datang ke sebuah tempat persemayaman dan di depan ada salib yang besar, saya mau yakinkan saudara, yang di dalam peti rohnya sudah di Firdaus, saudara. Yang saya katakan amin. Jadi ibadah penghiburan itu bukan doakan yang di peti. Doakan keluarganya supaya Tuhan berikan mereka kekuatan dan penghiburan karena mereka perlu melanjutkan kehidupan. Jelas di sini saudara? Jadi jangan sampai masih mendoakan arwah ya, tidak loh saudara. Kita tidak mendoakan arwah saudara. Putus hubungan dengan dunia. Lalu ada yang berkata lagi, loh tapi kan itu orang tua pastor. Kita kan harus menghormati orang tua. Halo jemaat yang saya kasihi. Menghormati orang tua waktu meninggal atau waktu hidup saudara? Waktu hidup. Orang kebalik ya. Waktu hidup ditaruh panti jompo. Waktu meninggal langsung nangis sujud-sujud. Kebalik, kenapa enggak waktu hidupnya dirawat dan disayangi? Nunggu enggak ada baru. Meninggal dibawakan barang banyak, dimasukkan ke peti, semua dimasukkan. Halo, menghormati orang tua itu waktu orang tua hidup, saudara. Kalau sudah dipanggil, selesai, berarti tugasnya di dunia itu sudah selesai, saudara. Itu saya sering kalau ketemu orang kebalik-kebalik. Ya kan ini kan menghormati orang tua. Halo, waktu hidup kemana kok gak dihormati waktu hidup? Kok nunggu meninggal baru dihormati? Aneh ya, kebalik ya saudara. Maka dari itu saya perlu sampaikan kebenaran ini kenapa? Supaya kita nggak gampang terjebak dengan hal-hal mistis. Contohnya ya, saudara contoh pohon sawu. Udah saya sebut aja. Di rumah Bapak Gembala dulu kita punya 3 pohon sawu saudara. Orang bilang kalau pohon sawu, pohon pisang, tebu. Saya mau tanya semua pohon ini ciptanya siapa sih? Tuhan. Lah kok bisa dibilang di situ ada ini, ada itu ya Tuhan. Saudara percaya Yesus amin? Setan gak bisa sentuh saudara dan saya. Kemarin hari Kamis kita pelayanan pelepasan, banyak yang dilepaskan saudara. Saya datang kepada satu orang yang saya layani karena punya kaitan dengan kuasa gelap. Itu loh sampai takut saudara. Bukan takut sama saya, tapi takut dengan yang bersama dengan saya. Siapa yang bersama dengan saya dan Anda? Yesus. Sampai mundur, itu ada saksinya pendoa, sampai mundur. Dan akhirnya dilepaskan dan puji Tuhan kabar baik saudara dan saya. Hari ini dia menyerahkan diri untuk dibaptis saudara. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Sebab itu semangat penginjilan ini harus ada. Kita harus memenangkan yang terikat, kita harus memenangkan yang terbelenggu saudara. Ya, makanya kenapa saya katakan bahasa roh itu penting, kenapa? Karena bahasa roh itu adalah kuasa karunia Roh Kudus, kita menang atas kuasa gelap. Kemarin saksi dengan para pendoa ketika mendoakan anak ini saudara. Dengan bahasa roh, telinganya itu ditutup takut karena dia apa itu dia takut. Karena itu adalah bahasa yang penuh dengan kuasa. Bahasa roh itu sangat penting. Saudara, kalau saudara bersama dengan Yesus, percaya saya, gak mungkin ada orang pintar ngomong nanti, oh, kamu kok digandoli sama hihihi gitu. Ya Tuhan, orang pintar ini gimana ya? Nilainya 100 gitu ya. Saudara, kalau dia ngelihat, kenapa gak ngusirkan itu aja saya tanya. Cuman delok tau gak bisa ngusir. Kenapa gak bisa ngusir? Karena boloni. Tapi hari ini saudara dan saya, kalau ada Yesus, kita bisa kalahkan kuasa gelap saudara. Iya, kalau ada Yesus saudara, jangankan, enggak bisa sentuh saudara, gendong saudara itu enggak bisa kuasa-kuasa gelap itu. Jadi jangan suka ya kalau ketemu orang, oh saya melihat kamu seperti ini, saya melihat. Kalau Anda di rumah, pohon di rumah Anda katanya ada yang nangkring di situ, tolong ngusirno dong. Jangan cuma ngomong ada pulang yang punya di rumah sepaneng takut, betul enggak? Iya, jangan mau dibodoh-bodohi dengan tipu muslihat iblis saudara. Ya, jadi mau saudara tanam pohon apapun, saudara sekalipun pohon beringin, saudara. Rumah saudara kalau ada Yesus, pasti ada pertolongan, perlindungan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Pertanyaan yang selanjutnya saudara, saya akan banyak pertanyaan yang saya jawab. Lanjut. Kalau kita dipanggil Tuhan, apakah nanti masih saling mengenal? Apakah masih bisa ingat? Ada jawabannya. Jawabannya adalah tidak lagi saling kenal karena kenangannya lenyap. Mari kita lihat Pengkhotbah 9 ayat 5-6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan, tetapi orang yang mati tak tahu apa, tak ada upah lagi bagi mereka. Tolong kita baca sama-sama. Bahkan kenangan mereka sudah jelas. Saya kasih jawaban ilmiahnya.
Kenapa kok nggak ada kenangan? Karena ketika kita dipanggil oleh Tuhan Yesus, tubuh kita ketinggalan di dunia. Betul tidak? Nah saya mau tanya sekarang, kenangan itu di mana? Di mana? Bukan di otak-otak loh ya, lapar ini kalau otak. Di mana? Di otak. Kalau otaknya ketinggalan berarti memorinya selesai. Udah, saudara. Jadi nanti kembalinya dalam roh dan jiwa. Saudara, kenapa sih saya khotbahkan ini? Saya mau bilang begini loh saudara. Umur tuh gak ada yang tahu saudara. Kemarin usia 18, 19, 20, 30. Masih mau berkata, oh itu yang duluan yang tua-tua kok. Yakin saudara? Yakin? Tapi saya mau berkata kepada Anda. Kalau Anda dan saya masih hidup hari ini, itulah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita lakukan yang terbaik. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Pakailah kesempatan itu. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Saudara, ketika suami ditinggal oleh istrinya dipanggil Tuhan, maka disebut apa? Duda. Ada yang nyebut duren, duda keren gitu ya. Ketika istri ditinggal, suaminya dipanggil Tuhan disebut janda. Ketika anak ditinggal oleh ayahnya dipanggil Tuhan disebut yatim. Kalau anaknya ditinggal oleh ibunya disebut piatu. Kalau ditinggal oleh kedua orang tuanya yatim. Tapi kalau sepasang orang tua ditinggal oleh anaknya, apa sebutannya? Tidak ada. Karena tidak ada satu kata yang bisa mendeskripsikan orang tua kehilangan anaknya. Dan itulah maknanya bagaimana ketika Allah Bapa mau mengutus putranya yang tunggal buat saudara dan saya. Itu sesuatu yang berat saudara. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Saudara, pertanyaan yang selanjutnya. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Bagaimana dengan perjanjian lama? Mari kita jelaskan saudara. Yesus kan ada di perjanjian baru. Kita lihat slide berikutnya. Saat Tuhan Yesus disalib dan mati dalam kemanusiaannya, pada hari yang ke-1 dan kedua, Roh Yesus berkunjung di Sheol dan Hades. Nah, perjanjian lama, Allah itu Allah yang adil. Dia melihat orang yang saleh. Dia melihat orang yang benar. Dia melihat orang-orang yang setia. Maka ketika dalam Roh Yesus datang ke Sheol Hades, dia menjemput orang-orang yang setia, yang saleh dan benar itu saudara. Tetap keselamatan di dalam Yesus. Kita lihat ayatnya, 1 Petrus 3 ayat 18-20. Dan di dalam roh itu juga Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara. Penjara dalam bahasa Asia menggunakan kata Sheol dan Hades. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar. Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi saya pasti percaya bahwa Yesus adalah Allah yang adil saudara. Nah kita yang hidup di dalam perjanjian baru. Saya mau berkata satu kalimat, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Jangan tinggalkan Yesus saudara. Kebenaran yang perlu kita perhatikan bersama satu. Keselamatan hidup kekal hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Dan kabarkan Injil ini bagi keluarga Anda. Saya sungguh rindu kalau ada keluarga-keluarga Anda yang belum percaya Yesus. Saya mau berkata, kabarkan Injil bagi mereka. Hari ini dari keluarga orang tua saya, dari keluarga Ibu Gembala, saya mulai banyak mendoakan mereka. Mengabarkan Yesus, bahkan ada yang sakit saya doakan dengan kuasa Allah terjadi kesembuhan. Ada sepupu saya 7 tahun gak punya anak saudara. Tapi ketika berjumpa saya berkata, oh tidak ada yang mustahil bersama dengan Yesus. Dan saudara tahu pada pernikahan yang ke-8 anaknya lahir saudara. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kabarkan Injil buat keluarga Anda, kenapa?
Karena keselamatan ini nggak bicara tentang, oh ini anaknya ini, yang orang tuanya percaya anaknya kan bisa katut. Oh tidak, saudara. Keselamatan pribadi lepas pribadi. Maka kabarkan Injil buat keluarga Anda. Kabarkan keselamatan ini buat keluarga Anda. Jangan takut untuk mengakui bahwa Anda percaya Yesus. Dan jangan takut untuk mengatakan bahwa saudara punya Yesus. Saya masih percaya, orang kadang-kadang bilang gini ya, aduh Pak tapi orang ini kan takut, kan dia punya cerita dengan orang Kristen dia kepahitan. Halo, bukankah Roh Kudus bisa merubah hati orang, ada damai sejahtera di situ? Suatu kali saya pernah pelayanan, dikatakan, pastor jangan altar call ya, jangan altar call ya. Tetapi Roh Kudus dengan kuat, altar call. Dan saudara tahu, awalnya dibilang, di sini tuh jarang mau altar call. Tahu saudara, hari itu maju puluhan orang ke depan saudara. Kalau bukan Roh Kudus siapa lagi saudara? Tiada yang mustahil bagi dia. Oh, tiada yang mustahil bagi dia. Allah perkasa, penasehat dia. Jangan batasi kuasa Allah. Amin. Yang kedua, sorga dan neraka itu ada dan nyata. Dan yang ketiga, semua orang saat ini sedang menunggu di dunia orang mati. Yang meninggal ya. Yang percaya Yesus ada di Firdaus, yang gak percaya Yesus ada di Sheol dan Hades. 4, arwah tidak gentayangan. 5, arwah tidak datang dalam mimpi. 6, nomor 4 dan 5 adalah tipu muslihat iblis. Dan yang ke-7, jangan terikat dengan kenikmatan hal-hal najis duniawi. Selanjutnya, perumpamaan ini diceritakan oleh Yesus. Saudara perhatikan, ketika Yesus berkhotbah tentang ini. Jadi perumpamaan, maka saya bilang ya, Lazarus yang diceritakan bukan Lazarus yang dibangkitkan pada hari keempat. Ini namanya aja dipakai nama Lazarus. Saudara perlu tahu, audiens Tuhan Yesus pada saat itu adalah orang-orang yang mayoritas Yahudi. Yang mana mereka percaya bahwa ada kehidupan selanjutnya dan ada 2 tempat yang berbeda. Dan Yesus mengatakan ada 2 tempat yang berbeda setelah kematian dengan jarak yang saling berjauhan dan tidak bisa nyebrang saudara. 1 Firdaus, 2 Sheol atau Hades, alam maut. Dan perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus agar orang hidup tidak berfokus dan terikat kepada hal-hal duniawi, tetapi lebih berfokus kepada hal-hal yang surgawi. Sebagai penutup, kesimpulan dari kisah perumpamaan yang dibawakan oleh Tuhan Yesus, orang kaya dan Lazarus yang miskin, dalam Injil Lukas 16 ayat 19-31, ialah hidup setia seperti Lazarus, yang setia di dalam Tuhan, tidak seperti orang kaya yang diceritakan menolak hidup dalam pertobatan dan sampai detik terakhirnya masih angkuh. Tolong baca sama-sama, kita boleh baca sama kalimat yang saya tampilkan terakhir. Yuk kita katakan sama-sama. 3, 2, 1. Sekali Yesus, sampai selamanya Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Baik, saya akan tutup dengan beberapa kesaksian saudara. Yang pertama, mujizat finansial. Saya bersyukur hari ini gereja hadir, kita ada Yustoya Job Fair buat orang-orang yang sulit cari kerja, kita coba mulai usahakan bisa ada pekerjaan. Lalu ada Yustoya Toko Online, sehingga orang-orang yang punya usaha toko bisa mulai jualannya mulai laku dan mulai bisa laris. Nah saudara, yang pertama ada seorang jemaat namanya Clara, saudara, masih muda. Dia minggu lalu ketemu dengan saya 2 minggu dan dia minta didoakan karena dia mau kerja tapi syaratnya harus bisa bahasa Jepang. Nah ini saudara. Dan dia harus ujian bahasa Jepang. Lalu dia datang dan dia minta didoakan, pastor tolong doakan. Dan puji Tuhan saudara, kita lihat sama-sama kesaksiannya tentang Clara. Jadi didoakan tanggal 27, tanggal 2 Agustus hari Sabtu minggu lalu. Puji Tuhan saya lulus padahal susah sekali. Memang susah saudara bahasa Jepang. Saya bisa sih bahasa Jepang ya. Tempura, teriyaki, udon, Naruto, Sakura, Sasuke, Doraemon. Ya. Nah itu kan bahasa Jepang saudara ya. Tapi bersama Yesus pasti bisa. Waktu kurang 30 menit, 20 nomor masih kosong. Jadi ceritanya, soalnya ada 45 saudara. 20 belum diisi, berarti separuh, kurang lebih separuh. Lah 25 belum tentu benar semua. Itu nilainya anjlok, harus kan ada minimum nilainya. Tetapi saya tetap tenang dan percaya, bahwa Tuhan Yesus pasti bantu saya. Dan akhirnya kurang 5 menit, semua sudah terjawab. Dan akhirnya lulus. Boleh kasih tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan dia sekarang sedang proses untuk kerjanya, saudara. Dan saudara, kabar yang luar biasa, dia kemarin juga saksikan di ibadah mujizat dari ratusan orang. Cuman kepilih 2, salah 2-nya adalah dia. Dan saya mau berkata saudara, bersama dengan Yesus tidak ada yang mustahil. Engkau mampu, engkau bisa, dan bersama Yesus pasti bisa. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saudara, orang-orang yang didoakan, saya mau berkata, bukan saudara harus didoakan pulang tidur-tiduran, enggak.
Orang-orang yang mengalami kesaksian ini, mereka pulang langsung belajar mempersiapkan dirinya dan tidak malas. Tuhan hanya akan menolong mereka yang rajin. Tapi kalau malas, tidak bisa saudara. Yang selanjutnya, ada yang namanya Pak Julius saudara. Ya, Pak Julius punya usaha kos-kosan saudara. Wah, hadir Pak Julius ya, haleluya. Kamera boleh standby ya, puji Tuhan. Punya 2 kos-kosan, betul ya Pak ya? Lalu dua-duanya waktu itu sempat ketemu saya, pastor minta tolong didoakan. Dan karena kosong kosnya, betul ya Pak ya? Terus bulan lalu, puji Tuhan, kos yang pertama penuh, yang kedua sisa 2, baru keisi 2 kamar ya. Nah kita boleh lihat screenshotnya, kemarin saya didapat kabar. Dan puji Tuhan kemarin minggu, kos yang kedua sudah penuh, betul Pak ya? Haleluya, boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan, haleluya. Saya sangat percaya Pak Julius ketika didoakan bukan hanya sekedar bermalas-malasan, tetapi saya percaya juga Pak Julius melakukan yang terbaik. Dan saya berdoa terus usaha kosnya Pak Julius dan usaha yang lain makin diberkati oleh Tuhan. Dan tetap setia beribadah ya Pak ya. Tadi saya lihat waktu di syuting kamera Bapak benar-benar nyembah Tuhan. Dan saya percaya biarlah Bapak terus di dalam Tuhan dan jangan cinta uang. Amin. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, saya masih percaya saudara, mau dikatakan ada perang sana sini, mau ada ekonomi global makro mikro, tapi yang di dalam Yesus pasti dia pelihara setiap kita. Selanjutnya saudara, ada seorang yang namanya Hana, ini adalah putri dari Bapak Gatot Riyadi dan Ibu Rika. Dia ujian, ya dia ada harus sidang ujian untuk sekolahnya, untuk studinya, dan orang tuanya minta tolong didoakan, pastor kami rindu anak kami lulus dengan catatan bersih dan dengan nilai terbaik. Kita lihat sama-sama screenshotnya, ini terjadi kemarin saudara, hari Rabu. Shalom Pastoral, saya Bapak Gatot Riyadi, ya jam 5 sore dia WA dan dia berkata, anak kami Hana Indah Setiawati sidang ketiga dan sore ini baru selesai sidang ketiga dan sedang menunggu teman-temannya yang masih ikut sidang ketiga dan sedang menunggu pengumuman hasil sidang ketiga. Kami mohon tolong doakan sidang ketiga anak kami, Hana Indah Setiawati lulus bersih dengan nilai terbaik. Kami mohon tolong doakan dan saya doakan. Lanjut. Slide berikutnya, dan puji Tuhan saudara, malamnya jam 8 hasilnya keluar dikabari apa? Puji Tuhan, haleluya. Anak kami Hana Indah pengumuman sidang ketiga lulus bersih nilainya yang terbaik. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan dikatakan teman-temannya yang lain masih lulus bersyarat bahkan harus ada yang diulang kembali. Saudara, saya masih sangat yakin. Saudara berdoa disertai juga dengan tindakan. Dan orang-orang yang saya doakan dengan kuasa nama Yesus adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah. Mereka didoakan tapi mereka juga berjuang semaksimal mungkin. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, do your best and Jesus will do the rest. Lakukan yang terbaik maka Yesus akan lakukan bagiannya. Selanjutnya saudara ada seorang bapak bernama Bapak Stefanus Cundoko. Dari luar kota, saudara ibadah kita 9 kali ibadah raya. Dan semuanya ditayangkan secara live streaming dan juga yang ibadah Sabtu jam 5 di live channel TV juga ditayangkan. Dan puji Tuhan kami mendengar banyak kesaksian-kesaksian yang dari luar kota, luar negeri, luar pulau. Ya, mereka mengalami pertolongan dan salah satunya adalah Bapak Stefanus Cundoko yang sering menyaksikan tayangan YouTube dan kita lihat sama-sama screenshotnya. Bulan Juli menyatakan bahwa boyoknya sakit saudara, boyoknya sakit saudara. Tetapi puji Tuhan dengan kuasa doa, bulan kemarin hari Sabtu dia berkata, saya juga terima kasih atas bantuan doa Pastor Yoel. Tuhan Yesus telah menyembuhkan sakit boyok saya. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin engkau datang hari ini mungkin dengan sakit jasmani. Saya masih percaya bagi Yesus dan orang percaya tidak ada yang mustahil. Mungkin hari ini ada finansial saudara yang sedang sakit. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Mungkin hari ini juga ada keluarga-keluarga saudara yang sedang sakit. Sakit secara hubungan, sakit secara apapun itu. Tapi saya masih percaya bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Saya undang worship leader dan pemain musik boleh kembali. Saya tutup dengan video kemarin hari Kamis. Saya melayani ibadah Yes Gold, usia emas bagi opa oma dan ada satu oma yang mengalami kesembuhan, datang dengan kaki sakit dan tangan yang sakit dan puji Tuhan oma mengalami kesembuhan. Kita lihat sama-sama Oma Erin yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yesus, tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disebut. Haleluya, mari Ibu boleh bersaksi sebentar, dipakai dulu sepatunya Ibu. Ya, baik. Kita akan mendengar sebuah kesaksian. Oma boleh duduk lagi enggak Bapak? Ya baik. Bisa Oma? Ya Oma, saya mau tanya. Baik.
Bisa Oma, hati-hati. Ya, namanya Oma siapa? Tolong mikrofon. Namanya Oma siapa? Erlin, Baik, Oma Erlin. Sebelumnya apa yang dialami? ini sakit kalau buat jalan, Baik. mau ikut choir, akhirnya saya batal besok, kalau sudah Ya. sembuh saya ikut. Baik. Terus ini tangan juga, Sakit. ya tapi sekarang sudah Tapi enakan. sekarang? Sudah enakan. Siapa yang menyembuhkan Oma? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan. Kita Terima coba kasih, jalan ya Oma. Tuhan Yesus. Sama-sama coba jalan Oma. Sebelumnya sakit ya? Ya, Tapi sekarang yang dialami gimana? sudah ada enakan. Sekali lagi siapa yang menyembuhkan Oma? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi, terima kasih Oma. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya Opa Oma ada juga yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Juga Opa Oma yang punya masalah dengan ekonomi, Tuhan Yesus sudah menolong menyertai Oma. Amin. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Saudara, mari saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Saya dulu pada pagi hari ini kita nyanyi sebuah lagu Pentakosta jadul, saudara. Saudara, saya sangat bersyukur, kami sangat bersyukur bahwa Tuhan pakai gereja ini dengan luar biasa. Kalau saudara tahu jam 3 ada ibadah mujizat namanya. Sekali-sekali saudara kalau mau main boleh datang ke situ. Itu banyak orang yang datang, satu dari luar kota, dua bukan orang Kristen saudara. Mereka sakit. Dan ketika mereka mengalami kesembuhan, banyak yang akhirnya percaya Yesus. Mujizat itu cuma tanda awal, itu hanya awal saja. Tetapi setelah itu mereka nanti harus pikul salib dan sangkal diri. Mereka harus bersiap berjalan bersama dengan Yesus dalam setiap kemuliaan-kemuliaan. Saudara menjadi orang Kristen bukan berarti hidup jalannya mudah, saudara, enggak. Tetapi engkau menjadi lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Saya pernah berjumpa juga dengan jemaat yang dia mengalami, dia berkata, "Pastor, saya mengalami sesuatu yang berbeda. Dulu saya punya toko, saya dulu usaha saya lancar, saya punya banyak uang. Hari ini saya sedang mengalami seperti ini, sedang susah. Tapi kok walaupun materi susah, tapi kok hati itu kok tetap sukacita ya. Ya itulah bedanya kalau di dalam Tuhan sama tidak di dalam Tuhan." Tapi hari ini saya berkata sekali lagi, deklarasi, jemaat Yestoya, studi Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda, usaha Anda, pasti diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Semua pasti diberkati berlimpah-limpah. Lagu ini berkata, saya mau ikut Yesus, haleluya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Nyanyikan dengan sungguh. Saya mau ikut Yesus. Amin. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sebelum kita akan kembali menyanyikan lagu ini, saudara, saya teringat ketika saya melayani misi ke Atambua, saudara, di Nusa Tenggara Timur. Kita kalau hari ini mau ibadah ini enak, saudara. Saudara tinggal mandi, bangun, mandi, berangkat. Di sana saya ketemu dengan seseorang, mau ke gereja dikepui, saudara. Dipukuli dulu, saudara. Datang itu sakit. Tapi saya tanya, kamu tetap ke gereja walaupun susah? Dia berkata, saya mau ikut Yesus meskipun saya susah. Kalimat ini saudara kita gak layak nyanyikan karena kita gak susah, saudara. Yang di sana banyak yang digeruduk. Yang itu lebih susah dari kita, saudara. Jadi saya nyanyi ini kayaknya kok gak layak ya. Tapi saudara saya mau bilang, kita mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, amin. Sekali Yesus, selama Yesus. Kenapa saya khotbahkan ini? Supaya saudara gak takut. Kalau di dalam Yesus, saudara sudah dijamin ke surga. Gak bingung lagi urusan akhirat, gak bingung lagi urusan akhir, karena sudah dijamin surga. Maka dengarkan ini jemaat Tuhan. Kalau engkau hari ini dan saya masih hidup, pakailah hidupmu untuk menyenangkan Tuhan dan lakukan yang sebaik-baiknya. Kalau hari ini engkau jatuh dalam dosa, bangkit. Dia Allah yang memperhatikan setiap orang yang berdosa dan mau memperbaiki yang rusak, saudara. Dia perhatikan setiap tetesan orang-orang yang percaya. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Haleluya. Yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih
sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Oh haleluya, Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Nyanyikan dengan sungguh, Yesus perhatikan kehidupan. Yes. Orang yang sudah rusak, yang sudah rusak dibetulkan, amin, dengan penuh kasih sayang. Oh, Yesus perhatikan tiap tetesan, oh, air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Jemaat dan dikasih Tuhan, aminkan setiap perkata doa yang akan saya ucapkan. Saya percaya bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita, maka mujizatnya pasti terjadi. Yang sakit sudah disembuhkan, Amin. yang lemah sudah dikuatkan, Amin. yang sedih sudah dihiburkan, Amin. yang cari pekerjaan sudah dapat pekerjaan, yang usahanya lesu sudah diberkati dengan berlimpah-limpah, dan yang cari jodoh sudah mendapatkan jodoh di dalam Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan di tempat ini sampai detik ini mujizat masih terjadi dalam nama Amin. Yesus. Dan kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita berkata, Amin. amin.